Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Nggih, Eyang. Baiklah, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Satria. Diriku telah lama untuk menemui kalian berdua. Sebab ada tugas-tugas yang harus diriku selesaikan. Memang diriku mengutus Syekh Nurjati agar selalu memberikan pesan-pesan terhadapmu. Baiklah, Rizal Satria. Dan untuk seluruh umat manusia, wahai anak-anakku, ketahuilah, tasbih Kudus Sukmo bukan sekedar untaian batu atau kayu yang kalian lihat. Ia adalah amanah agung, warisan para wali dan pewaris cahaya langit. Ia mengandung rahasia yang bahkan iblis pun menginginkannya. Bukan untuk kebaikan, tetapi untuk memutus cahaya dari hati manusia. Perlu kalian ketahui, makna tersembunyi dari tasbih Kudus Sukmo. Kudus Sukmo berarti batu suci. Tasbih ini adalah pengingat, pengikat, sekaligus pembuka jalan antara hati manusia dan rohnya. Setiap butirnya menyimpan doa yang pernah dibaca oleh para ahli hakikat dari zaman para nabi hingga para wali akhir zaman. Bukan bijinya yang sakti, tetapi doa yang tertanam di dalamnya. Dan yang kedua, fungsi untuk umat manusia. Tasbih ini bukan untuk satu orang, bukan pula untuk satu golongan. Ia untuk umat manusia. Jika cahaya tasbih ini dibagi, maka hati-hati manusia yang gelap dapat kembali bercahaya. Ia akan menenangkan jiwa yang gelisah, memperkuat iman yang rapuh, dan menjadi benteng diri tipu daya iblis. Dan yang ketiga, Rizal, pengingat rohani, membangunkan hati yang lalai, penyalur rahmat, membuka pintu rezeki lahir dan batin, pelindung batin,
menjadi perisai dari gangguan gaib dan bisikan jahat. Dan perlu kalian ketahui, cucu-cucuku, kenapa tidak boleh dimiliki satu orang saja? Rizal Satria, diriku tahu isi hatimu. Kau berpikir jika tasbih ini kita pakai sendiri, kita bisa hidup berkecukupan selamanya. Tetapi ketahuilah, barang siapa yang menahan rahmat Tuhan hanya untuk dirinya, maka rahmat itu akan terhenti. Tasbih ini adalah aliran sungai, dan sungai tidak diciptakan untuk ditampung dalam satu bencana. Jika matahari hanya menyinari satu rumah, maka bumi akan tetap gelap. Begitu pula tasbih ini diciptakan untuk menyinari banyak hati, bukan hanya satu. Amanah dan ujian. Kalian akan diuji. Akan datang makhluk-makhluk yang mencoba merebut tasbih ini. Mereka akan menawarkan kekayaan, kekuasaan, bahkan kehidupan yang kekal. Tapi ingat, yang abadi hanyalah Tuhan. Amanah ini berat dan tidak semua orang sanggup memikulnya. Jagalah tasbih ini seperti kau menjaga hatimu. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan mereka yang hatinya tertutup. Sebarkan cahayanya, walau hanya dengan satu butir doa yang kau ajarkan kepada orang lain. Sebab cahaya yang dibagikan tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah. Perlu kalian ingat, wahai umat manusia, tasbih Kudus Sukmo untuk keselamatan dan tolak bala bagi para pengusaha. Yang pertama, rahasia tasbih untuk para pengusaha. Anak-anakku, kalian harus tahu di zaman ini, ujian manusia bukan hanya datang dari kemiskinan, tetapi juga dari kelimpahan harta. Banyak pengusaha yang hatinya terkoyak oleh keserakahan, hingga lupa akan sang rezeki atau pemberi rezeki. Dan yang kedua, pelindung tolak bala. Di dalamnya tersimpan wirid penolak bala, doa yang mampu menjadi benteng dari bencana yang datang tiba-tiba. Baik dari makhluk gaib, niat buruk manusia, maupun ujian yang datang dari Tuhan. Perlu kalian ketahui, wahai manusia, seseorang pengusaha yang menggunakan tasbih ini bukan untuk keserakahan, tetapi untuk keselamatan, akan dilindungi dari kebangkrutan yang tidak wajar, dari perselisihan karyawan, hingga dari serangan pihak yang ingin menjatuhkannya.
Dan yang ketiga, syarat keselamatan. Tasbih ini bukan jimat. Ia akan bekerja hanya jika pemiliknya menjaga hatinya tetap bersih, mengelola usahanya dengan jujur, dan tidak merugikan orang lain. Jika ia lalai, cahaya tasbih ini akan redup dan pelindungannya akan hilang. Dan yang keempat, pesan untuk umat. Sampaikan kepada umat manusia, khususnya para pemimpin dan pengusaha, bahwa keselamatan sejati bukan hanya soal terhindar dari kerugian atau bahaya, tetapi terjaganya hati dari penyakit cinta dunia. Tasbih Godo Sukmo mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki dan mengingat Tuhan. Ingatlah wahai umat manusia, tasbih ini adalah amanah. Gunakanlah untuk membangun bukan menghancurkan, untuk melindungi bukan merampas, dan untuk memberi bukan menahan. Maka Tuhan akan menurunkan keselamatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan perlu kalian ketahui, cucu-cucuku, rezeki itu bukan hanya makanan dan harta. Rezeki adalah kesehatan, waktu, sahabat yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang tenang. Dan tasbih ini menyimpan rangkaian doa yang telah dibaca oleh para wali agar pintu-pintu rezeki terbuka tanpa batas bagi yang mengamalkannya. Doa pembuka langit rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Razzaq, iftah lana abwabar rahmah wa abwabar rizki, yang artinya, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai yang Maha Membuka, wahai yang Maha Pemberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu rezeki. Doa ini dibaca 33 kali pada butiran pertama setiap selesai sholat subuh, sebagai tanda memohon dibukanya keberkahan hari itu. Yang kedua, doa menarik rezeki dari segala penjuru. Bacalah, Allahumma ij'alni makhiyan bifadlika amma siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Dan yang ketiga, doa tolak sempit rezeki. Pada butiran ke-66, bacalah, Robbi inni lima anzalta ilayya min fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya
Aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini dibaca saat usaha lesu atau pintu rezeki terasa tertutup, sambil mengakui bahwa semua kebaikan hanya dari Tuhan. Yang keempat, doa pembersih rezeki. Pada butiran terakhir tasbih, bacalah Subhanalladzi wa bihamdi, Subhanalladzi, Astaghfirullah. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Engkau. Doa ini membersihkan rezeki dari hal-hal yang haram atau subhat, agar harta menjadi berkah. Yang kelima, ingatlah Satria dan Rijal dan seluruh umat manusia. Doa tanpa usaha adalah kesombongan. Usaha tanpa doa adalah kesia-siaan. Tasbih Kodo Sukmo hanyalah perantara untuk menuntun hatimu menghadap kepada Allah. Rezeki itu dijemput dengan tangan yang bekerja dan hati yang berdoa. Mungkin dan pesan yang terakhir, sebarkanlah tasbih Subhatu Ruhani An-Nuriyah atau Kodo Sukmo untuk seluruh umat manusia bagi yang membutuhkan. Rizal Satria. Berhati-hatilah setelah kau menemui diriku. Kalian di depan sana sudah banyak para makhluk-makhluk yang menunggumu. Sebab doa dari doa tasbih Kodo Sukmo telah diriku buka. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk sang pengemban amanah tasbih Subhatu Ruhani An-Nuriyah atau Kodo Sukmo. Ingat pesanku baik-baik, Satria Rijal. Mungkin itu saja yang diriku sampaikan. Diriku pamit. Baiklah cucu-cucuku, jagalah baik-baik tasbih yang sudah kau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wejangan dari yang Syekh Nurdin Khalid sangat komplit sekali ya, Jal. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, baik sedulur, itulah ya pesan-pesan dari beliau, yaitu yang Syekh Nurdin Khalid. Subhanallah. Nggih, sedulur, sebelum kita melakukan penelusuran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu, nggih. Oke, berdoa dimulai.
Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah sedulur semua dimanapun kalian berada, siapapun yang belum mengemban amanah tasbih Subhatu Ruhani An-Nuriyah atau gelangnya atau Godo Sukmo ya. Jadi Godo Sukmo itu adalah nama yang dikatakan oleh kita ataupun leluhur-leluhur kita, dan sebenarnya adalah tasbih Subhatu Ruhani An-Nuriyah. Nah, itu pengingat jiwa kita agar lebih dekat kepada Tuhannya. Ya, seperti itu lur. Jadi silahkan bagi yang mau mengemban amanah tasbih Godo Sukmo, hubungi nomor admin yang ada di bawah ini nggih. Jadi untuk pemaharannya sesuai perintah dari Eyang Atimin, Eyang Sugiono ya, itu sudah diturunkan. Jadi tasbih itu maharnya 1 juta, gelang pun sama. Silahkan. Bagi yang belum memaharkannya ya, ini yang diturunkan bagi yang belum memaharkannya. Jadi saya ingatkan lagi ya, seperti itu. Oh Mas Tria, padahal saya pernah memaharkan tetapi bukan mahar segitu. Sama halnya itu adalah rezeki jenengan ya. Jadi kita hanya menjalankan amanah saja, seperti itu lur. Baiklah, oke Jal, kita lanjut perjalanan yuk. Astagfirullah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk ciptaan Tuhan, siapa engkau sebenarnya? Astagfirullah. Hati-hati Jal. Mohon maaf, kami datang atas perintah dari leluhur kami. Astagfirullah. Apa yang membuatmu murka? Bukankah bangsa-bangsamu yang mendahului? Allahu Akbar. Bangsa kami ya. Jal, buka saja Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kafah ya Aisyah. Jadi ini rupanya saya yang sudah membuka pintu rezeki. Allahu Akbar. Oh, jadi makhluk ini yang tadi dikatakan oleh Eyang Syekh Nurdin Halid sedulur. Siapa kau, wahai makhluk? Dari mana kau datang? Kau tidak perlu tahu dari mana diriku berasal. Lalu kau datang untuk apa? Untuk merebut cahaya itu. Cahaya yang sudah membuka pintu rezeki. Maksudmu cahaya apa? Cahaya Godo Sukmo. Oh, tidak bisa. Tasbih ini bukan untuk bangsa seperti dirimu. Akan kurebut tasbih itu dari tangan. Astagfirullah. Lebih baik serahkan saja tasbih itu kepadaku manusia. Tidak bisa. Kami hanya mengemban amanah
dan kami ditugaskan untuk menyebarluaskan. Cahaya seterang itu lebih pantas berada di tanganku. Memangnya kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan ini. Ya tasbih kuda sukmo, tunduk kau. Allahu Akbar. Kau yang tadi berlagak sombong mengatakan bahwa kau layak memegang tasbih yang diriku miliki. Tentu saja diriku lebih layak. Dirimu lebih layak. Kenapa kau bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Jadi itulah sumber cahaya yang membuat banyak pintu rezeki terbuka. Berikan tasbih itu padaku, atau kalian akan hancur. Kau berkata seperti itu. Kalau kau ingin tasbih ini, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Kalian hanya manusia fana. Cahaya tasbih itu akan padam di tanganmu. Kau yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah, Ya Rozak. Kau lihat cahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria Rizal, kalian telah lulus satu ujian, tapi perjalanan kalian masih panjang. Baiklah, Satria Rizal, bergegaslah ke utara. Ujian yang kalian akan hadapi semakin dekat. Dan kau, wahai makhluk, kau telah menggoda para utusan wali. Kau lihat ini. Baiklah, Satria Rizal, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jal. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Baik Jal. Oh ternyata itu adalah ujian dari Eyang. Sudah yuk. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Oh ternyata di depan itu jalan. Oh besar sekali lur. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. Rupanya kalian diriku sudah menunggu kalian berdua. Perkenalkan, diriku bernama Malik Hasan.
iblis tertinggi, penguasa segala rayuan. Diriku sudah lama menunggu kalian berdua. Baiklah, ada apa kau datang menemui kami? Duduklah. Apa yang mau kau sampaikan? Manusia, serahkan tasbih itu padaku. Dan dunia itu menjadi milik kalian. Lihatlah depan sana. Ada istana yang terbuat dari emas. Dan di dalamnya terdapat banyak sekali harta benda. Tidak ada lagi kekurangan. Dan dunia itu, istana itu, nanti akan menjadi milik kalian. Tidak ada lagi ketakutan. Kalian akan hidup kekal sebagai raja di dalam istana itu. Bagaimana manusia? Ya, saya ingat apa pesan dari Syekh Nurjati. Rezeki yang dicampur tipu daya iblis adalah racun yang membunuh perlahan. Dengan tasbih itu, kalian hanya bisa membantu sedikit orang. Dengan dunia yang kuberikan, kalian bisa mengubah segalanya. Pilihlah, atau kalian akan menyesal selamanya. Ya, kami tidak akan menukar amanah Tuhan dengan dunia yang fana. Dunia ini hanya sementara, sedangkan tasbih ini adalah cahaya yang kekal. Pergilah, wahai makhluk Malik Azal. Kalian menang hari ini. Tapi ingat, diriku akan kembali. Tidak semua ujian datang dengan bentuk musuh. Sebagian datang dalam wujud teman, keluarga, bahkan dirimu sendiri. Ya. Sudah, kenapa kau masih di sini? Akan kutandai. Baiklah, tunggu saja pembalasanku. Hati-hati, Cah. Banyak ujian yang harus kita hadapi. Ayo. Ya, Lur. Nanti kita lanjut lagi ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Baiklah, Tuan. Buka, Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf manusia jika kedatanganku mengganggu perjalanan kalian. Diriku diutus dari langit untuk memberikan pesan terhadap kalian. Duduklah. Baiklah, Tuan.
Wahai penjaga tasbih Kodo Sukmo, dengarkan pesan dari langit. Yang pertama, amanah yang turun dari atas. Tasbih itu bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu negeri. Cahaya yang dikandungnya adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, dari timur hingga barat. Kalian adalah pembawanya. Pesan yang kedua, perintah penyebaran cahaya. Pergilah, sebarkan doa dan zikir yang tersimpan dalam tasbih Kodo Sukmo. Ajarkan kepada para pedagang agar rezekinya berkah. Ajarkan kepada petani agar panennya selamat dan melimpah. Ajarkan kepada pemimpin agar keputusannya adil. Dan ajarkan kepada anak-anak agar hatinya tetap bersih dan suci. Pesan yang ketiga, pesan tentang bahaya. Dalam perjalanan kalian akan ada tangan-tangan gelap yang mencoba meredupkan cahaya itu. Mereka akan memakai tipu daya, mengadu domba, bahkan menyusup sebagai sahabat. Ingatlah, cahaya tasbih akan tetap hidup hanya jika kalian menjaganya dengan hati yang ikhlas. Nggih, Tuan, kami akan jalankan perintah ini meski nyawa menjadi taruhannya. Jika cahaya ini padam, hati manusia akan tenggelam dalam gelap. Kami tidak akan membiarkannya. Baiklah, kalian bukan hanya pembawa tasbih. Kalian adalah pembawa cahaya. Jangan takut, karena setiap langkah kalian akan dijaga oleh doa para penghuni langit. Masya Allah. Baiklah, Tuan. Terima kasih, Tuan. Akan kami jalankan amanah dari langit ini, tasbih Kodo Sukmo. Baiklah, mungkin itu saja pesan yang diriku sampaikan terhadap kalian. Oke. Diriku pamit. Mohon maaf, Tuan. Tuan bernama siapa kalau boleh tahu? Baiklah, diriku bernama Abu Holik. Baiklah, Tuan. Terima kasih. Ya manusia, diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa. Oke, Jal. Mungkin malam ini kita sampai di sini dulu, guys, sedulur. Baiklah, sedulurku dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat gending, sedulur gending. Ya, mungkin video pada malam hari ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.